Hai Gali. Halo Kak, Kak Indah, apa Halo, kabar? akhirnya Alhamdulillah. Akhirnya ketemuan ya, Iya, meski dari pakai jauh ya Kak ya, online. rumah masing-masing ya. Iya, betul. Gimana puasa hari ini Gali? Alhamdulillah, yang kedua ya udah ya. Yang kedua atau yang pertama sih? Yang Udah. kedua ya. Yang Yang kedua, kedua kedua, ya. kemarin udah. Betul, betul. Alhamdulillah lancar, Alhamdulillah. Baru selesai live juga tadi Alhamdulillah kebetulan lancar. kita make upan, jadi Heeh. apa? Memang kita seringnya ngadain event online ya kali sekarang udah beda zamannya lagi ya. Udah beda Udah nggak zaman bisa sekarang, ketemu. jadi beauty class-nya di onlinein semua ya. Yes, betul, betul, betul. Udah pindah. Oke, siap-siap. Ini makasih banyak ya Gali udah nyempetin hari ini di sela-sela kepadatannya WFH dan lain-lainnya untuk gabung di SOS. Nah, Iya, mungkin kita juga sebelumnya aku makasih banyak. sebenarnya mau jelasin dulu sih, kenalan kali ya sama teman-teman dari Makeupan dan juga nanti kita kenalan juga Makeupan tuh apa sih untuk para pemimpin muda yang mungkin belum kenal secara detail. Jadi kalau pemimpin ID sendiri ini merupakan pusat pendidikan dan juga pengembangan ekosistem kepemimpinan. Nah, karena salah satu hal atau salah satu apa ya kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin kan beradaptasi, merespon tentang krisis gitu kan. Jadi makanya kita ngadain program ini di SOS Memimpin dalam Krisis dan kayaknya apa ya Corona itu kan punya dampak yang masif banget ya, Yes, betul banget. Betul apalagi banget. di Dan dunia terjadi ke semuanya perekonomian. ya. Di perekonomian banyak perusahaan yang mungkin udah ada yang kolaps, ada yang di PHK dan lain-lainnya. Nah kebetulan kan Makeupan ini bergerak di bidang jasa. Nah, Yes, mungkin betul. selain mungkin ngejelasin apa itu Makeupan, dampaknya apa sih yang terasa banget di teman-teman sendiri? Oke, kalau dari Makeup sendiri kita kan memang sebuah beauty platform kita sebutnya ya, memang aplikasi yang menyediakan wadah bagi para beauty enthusiast gitu ya, baik kita mempertemukan antara beauty enthusiast dengan para providernya atau penyedia jasa kita Mhm. sebutnya seperti itu, mulai dari salon, kita juga terbagi ada yang freelance-nya kita sebutnya makeup artist, hairstylist dan segala. Dan ngomongin make up, cewek-cewek kayaknya udah ini ya, udah nggak sabar kalau corona sembuh tuh udah bisa langsung melakukan treatment kayaknya. Iya, itu juga sih yang kita harapkan. Iya benar-benar benar. Jadi memang kalau mungkin bisa digambarkan gitu dampaknya kan kita sering lihat mungkin dari ojol atau transportasi itu mengalami kendala yang dampaknya signifikan banget. Nah, mungkin teman-teman beauty provider sempat curhat nih ke Galih eh, apa aja sih yang mungkin dampaknya biasanya mereka mungkin bisa 5 gitu klien malah jadinya sekarang berapa gitu. Yes, mungkin cek dulu kali suara aku udah kedengeran belum ya? Ini masih ada report suaranya kecil. Halo tes, oh udah kedengeran ya? Kak, agak Oke, gedein. ini tadi gedein dikit ya suaranya. Halo, halo, tes tes. Oh suara akunya jangan-jangan lagi yang kekecilan ya? Iya, betul. Oh, oke, sorry sorry Kak, sorry. Sudah ya? makasih ya teman-teman ya. Gimana tuh Oke, Gali? kalau Mungkin jadi ada pertanyaannya, yang curhat. Kalau oh misalnya terkait kan curhatnya ya? dampak, Kak, mungkin teman-teman dari beauty provider yang dulu kan mungkin dia bisa nanganin 5, mungkin sampai 10 gitu. Sekarang gimana sih untuk Hmm, ngegambarin dampaknya gitu? oke. Jadi kalau misalkan kita bicara, kita terbagi-bagi ya. Ada yang provider yang punya tempat kita sebut kayak salon dan segala macam itu banyak juga yang cerita. Kebetulan teman-teman kita juga banyak yang apa namanya, provider kita banyak yang memang provider salon, spa dan segala macam yang punya tempat di mall, terutama itu yang paling terdampak juga sampai Mhm. saat ini. Nah, kalau mereka itu banyak yang laporan mereka mostly itu tutup kayak gitu karena ini kan masalah peraturan juga ya udah masuk ke regulasi pemerintah dan segala macamnya kita nggak bisa berbuat banyak juga kayak gitu walaupun memang ada beberapa yang mungkin modelnya itu terbuka terbatas kali ya jadi nggak Oh, semuanya tidak semuanya bisa apa full kuota jadi misalkan sehari cuma bisa 5 misalkan itu udah paling maksimal karena untuk mentaati peraturan pemerintah juga sebetulnya kayak gitu nah kalau misalkan dari yang freelancer ini sebenarnya cukup parah sih, Kak Indah, kayak gitu. Jadi mhm. dari freelancer sendiri ini kan sebenarnya termasuk yang kalau mungkin bisa dibahas sekarang banyak yang ngobrol adalah pekerja harian ya, kayak itu. Nah itu yang Mhm. paling banyak terdampak sebetulnya. Jadi uh, dari kita sendiri sih ngerasa justru yang paling pengen kita bantu adalah para freelance terlebih dahulu, kayak gitu. Karena freelance itu bukan cuman mungkin bisa dibilang pekerja harian aja lah ya. Kita juga ngelihat para pekerja justru yang ada di tempat
yang sekarang lagi tutup kayak salon, kayak Aha. spanya itu kan pekerjaannya juga sebenarnya dibayarnya kebanyakan yang harian juga Kak sebetulnya, jarang yang memang atau bahkan banyak yang sebetulnya berpaku pada insentif atau mungkin tips lah bisa dibilang juga kayak gitu ya, yang Mhm. hariannya juga itu sangat bervariatif. Nah, di saat sudah tidak ada lagi aktivitas itu sangat terdampak sekali sih. Jadi kalau dibilang tadi kalau masalah freelance mungkin dari awalnya ada berapa, sekarang itu nggak sama sekali ada Kak, bisa dibilang ya. Karena Oke. mungkin pun kalau misalnya ada itu kayak cuman beberapa doang, karena marketnya pun makin makin apa Sempit ya. namanya ya sempit banget kayak gitu, dan nggak banyak juga yang berani pastinya kayak gitu. Alhamdulillah sih sekarang kita di Makeupan masih ada sedikit kayak gitu ya, karena konsep juga kita nggak banyak, kita menaati juga peraturan pemerintah kayak gitu ya, karena masih ada beberapa kayak foto prewedding dan segala macam itu kemudian alhamdulillah masih bisa jalan dari Makeupan sendiri kayak gitu. Dan kita pun baik lagi menerapkan juga SOP-nya untuk apa di kantor kita untuk disinfect kayak gitu ya, untuk make sure semuanya hygiene kayak gitu. Dan Hmm. maksimal kita biasanya di kantor itu cuman 5 orang itu udah paling maksimal, itu termasuk Jadi fotografer sama makeup social artisnya. distancing-nya ya, Tetap social berjalan distancing-nya juga, ketika tetap yes, berjalan. betul, Tapi kalau kayak betul. makeupan headquarter-nya gitu yang di makeupan space-nya berarti Ya, juga tetap ditutup dong berarti ya? Ketutup ya juga. betul. Untuk operasional hari-hari kita semua udah WFH. Kebetulan dari Makeupan sendiri satu kantor kita udah work from home semua. Semenjak aku udah lupa udah berapa lama ini kayak gitu. Intinya sih waktu itu Sebulan kayak. iya udah lebih bahkan kayaknya sini Kak kayak gitu ya. Jadi uh, pertama kali memang sudah dianjurkan work from home itu kita langsung menaati, langsung menuruti juga kayak gitu, karena kita juga mau jadi masyarakat yang yang patuh lah bisa dibilang kayak gitu ya. Dan kita juga ngerasa itu satu-satunya untuk bisa mempercepat hal pandemi ini bisa cepat selesai gitu ya. Itu adalah untuk kita menaati walaupun memang berat rasanya di awal, ibaratnya banyak yang mungkin sekarang udah bahkan nggak betah di rumah kayak gitu. Banyak banget dari tim aku yang ngerasa kapan sih masuk lagi, kapan masuk lagi ya, kita juga nggak bisa jawab kayak gitu. Makanya banyak kan kebijakannya sekarang itu adalah, kalau kemarin juga aku ada live, kita sebutannya itu wait and see kayak gitu. Jadi siapapun Mhm. nggak ada yang tahu, nggak siapapun nggak ada yang tahu kalau misalnya ditanya kapan selesai itu nggak ada yang tahu kan kayak gitu. Itu sih jadi memang Oke. quite bad lah terdampak kayak gitu kalau bisa dibilang. Terus tadi kan tempat ngomongin tentang SOP ya, mungkin bisa kan namanya orang mungkin tetap ada yang membutuhkan jasa kecantikan sendiri dan apalagi dengan baru di usianya 2 tahun ya dari Makeupan ini udah berhasil mengumpulkan 3.200 dari beauty provider, itu keren banget. Nah, untuk bisa Yes. memaintain atau mengingatkan teman-teman yang juga mungkin harus bertugas, SOP-nya apa aja tuh kalau mereka harus ketemu klien atau mereka harus benar-benar menyentuh gitu ya? Seperti Mhm. apa? Kita terbagi sih. Jadi sebetulnya kita ada yang bentuknya arahan atau anjuran, ada yang memang jadi provider kita ada sistemnya yang memang lepas kayak gitu ya, lebih ke mereka join platform kita saja kayak gitu. Ada yang memang Mhm. kita bantu kurasi juga kayak gitu, yang kita bantu Oke. lebih intimate lah bisa dibilang, kita sebutnya beauty planner squad. Nah, beauty planner squad ini yang mungkin SOP-nya lebih kita terapkan. Kalau misalkan yang lainnya lebih kita selalu kirim share biasanya newsletter per minggu, itu kita share terkait how to do during this conditions gitu ya, how to handle client during these conditions. Mhm. Lebih ke biasanya kita pertama make sure mereka cuci tangan dulu yang paling penting gitu ya. Dan yang paling pertama justru mereka nggak kita sarankan untuk berangkat apabila memang mereka tidak dalam keadaan sehat kayak gitu. Itu yang paling Oh, utama, oke. jangan memaksakan kayak gitu. Itu yang kita anjurkan. Kedua, itu setelah misalkan mereka ternyata turns out sehat, fine-fine aja, nggak ada gejala dan segala macam, itu Mhm. diperbolehkan apabila memang customer-nya juga dirasa membutuhkan kayak gitu ya, ibaratnya karena biasanya kalau di sini kondisinya udah bukan provider yang bisa maksa tapi customer yang maksa kayak gitu. Jadi provider Mhm. biasanya lebih ke oh ya udah kalau misalnya memang mau yuk kita lakukan kayak gitu. Nah, setelah mereka datang itu biasanya mereka didisinfect dengan cara cuci tangan sampai bersih gitu ya. Mereka juga menggunakan masker kayak gitu, dan mereka kita sarankan kalau misalnya untuk yang memang lepas itu menggunakan disposable tools kayak gitu, atau yang memang sekali Oke. pakai kayak gitu. Nah, itu pun sama untuk yang beauty planner squad kita bekali kayak gitu ya. Jadi memang kita lihat yang punya transaksi aktif di bulan-bulan sempat kemarin gitu ya. Mhm. Itu kita bekali beberapa, kita sebutnya safety kit lah, kayak mulai dari masker, hand sanitizer, terus tadi apa namanya sabun juga kayak gitu ya, dan sampai disposable toolsnya tadi yang supaya membantu juga lebih tetap hygiene. Jadi supaya sekali pakai habis itu udah nggak dipakai lagi kayak gitu, dan tetap juga Jadi, menerapkan social distancingnya yang kita paling sarankan sih itu. oke, jadi memang ya nggak bisa menutup kemungkinan ya bahwa request atau demand untuk tetap cantik, tampil sehat itu tetap ada ya
Betul, Tapi betul. dari make upan sendiri memang udah Justru makin ibaratnya banyak saling sebetulnya sih. makin banyak. Iya, karena Yang paling justru banyak apa, apa contohnya? dalam keadaan ini kan banyak banget, lagi lihat nggak, itu lagi banyak banget soalnya yang udah mulai kayak bikin-bikin apa namanya video atau konten terkait oh ini ada yang lagi potong Aha. rambut di rumah, ada yang karena mungkin Mm-mm. mereka saking itu kan udah menjadi rutinitas juga ya, mungkin tanpa disadari juga mungkin itu udah masuk ke kebutuhan primer kayak gitu. Banyak banget kalau perempuan itu Mhm. ada yang sampai ke nails kayak gitu ya, waxing itu banyak juga, terus Bulu eyelashes mata. ini bulu mata, Heeh. betul, eyelashes itu paling banyak banget sih karena itu sebenarnya kebutuhan primer untuk para wanita yang memang sudah sering lah melakukan itu. Jadi banyak Heeh. banget kita nerima request, Kak, bisa nggak sih kayak gitu, apa ada nggak nih yang bisa masih buka dan segala macam. Tapi memang kita biasanya melihat lagi kondisi dari providernya itu. Tapi memang insya Allah sih kedepannya kita ada solusi-solusi lagi kalau memang ini berkepanjangan kayak gitu ya. Kita lagi siapkan juga solusinya. Semoga nantinya bisa ngebantu juga untuk para apa namanya customer-customer yang memang udah nggak tahan kayak gitu ya. Itu kita coba Mm-mm. siapkan yang terbaik lah, solusi yang terbaiknya. Tapi hopefully nanti stay tune aja untuk di make upan. Nah, makanya tuh ya, tetap pantau aktivitas make upan ke depannya juga ya. Nah, terus Yes. kan kalau sekarang udah tergabung itu sebanyak hampir, udah sekitar ya, Hmm. 3.200 beauty Yes, lebih. provider, itu banyak banget. Mhm. Nah, dengan kondisi yang kayak gini, lagi lesu, bahkan mungkin sangat terpuruk, dari make upan sendiri untuk ngejaga semangat, spiritnya teman-teman yang sudah bergabung, apa aja tuh? Ya, yang paling pertama banget kita awal-awal ini terjadi kita kirimkan semangat, itu yang paling pertama. Dan juga sebenarnya gini, kalau kenapa kita kirimkan semangat, konsep kita adalah dalam keadaan ini sebenarnya yang harus pertama kali dilakukan adalah jangan sampai panik kayak gitu. Itu yang paling penting. Mhm. Karena akal pikiran, akal logika yang jernih lah sebenarnya yang bisa ngebawa kita untuk mengarungi badai inilah bahasa orang sekarang ya. Badai ini untuk bisa tetap baik-baik gitu. Jangan sampai terpengaruh, terprovokasi lebih tepatnya juga ya. Karena baik lagi nih terkena semua, terdampak ke semuanya kayak gitu. Yang paling pertama kita kirimkan adalah justru ucapan semangat dan juga action-action dari make upan apa aja nih untuk meringankan beban mereka kayak gitu. Ada banyak banget. Mhm. Salah satunya tadi sebenarnya yang udah Contohnya disebutin apa? juga ya, Mhm. dari make upan sendiri untuk yang memang engage dengan kita, yang memang sudah tie up dengan kita, itu kita kirimkan safety kitnya untuk memang mereka yang masih harus beraktivitas kayak gitu. Dan kita juga Oke. memberikan keleluasan-keleluasan lain kayak gitu, such as kalau misalkan memang menjadi membership make upan kayak gitu ya, kita kan ada aksesnya kayak gitu, dan itu kita Mhm. bahkan perpanjang akses gratisnya untuk mereka bisa gunakan, semoga bisa membantu juga karena kita pun akan update fitur-fitur di aplikasi kita yang bisa menyesuaikan untuk menemani mereka di keadaan-keadaan seperti ini kayak gitu. Nah, yang paling penting juga sebenarnya kita ngerasa bahwa oh oke, mungkin di samping mereka keterbatasan, mereka juga harus tetap produktif dong di rumah aja kayak gitu. Makanya Betul. kita juga Heeh. sekarang lagi rutin kita move, kita ngadain semacam online event kayak IG Live ini, salah satunya juga kita rutin ngadain per minggu kayak gitu. Jadi boleh Mhm. banget nih Kak Indah gitu ya, nanti kalau misalnya Mhm. teman-temannya ada gitu, ini kita ngadain rutin lebih ke untuk tadi meningkatkan produktivitas mereka walaupun tetap harus stay di rumah kayak gitu. Karena kita ngerasa bahwa nggak boleh Oke. jadi komplain juga, mungkin terdampak, mungkin kesulitan dan segala macam, tapi harus ingat juga bahwa di rumah pun harus tetap bisa produktif kayak gitu. Pun tadi Produktif. itu kita baru banget selesai ngadain live event bareng salah satu top Aha. MUA di Oh Indonesia ya, Buba bareng Kak Alfian Buba ya. Alfian. Yes, betul Itu banget keren kayak gitu. Itu baru banget. banget selesai. Heeh. Dan alhamdulillah tanggapannya positif banget kayak gitu. Pada seneng. Semua bisa interaksi Mm-mm. langsung sama Kak Buba Alfian juga. Bisa belajar bareng, bisa ngobrol-ngobrol, bisa banyak banget tadi sampai ngobrolin hal kita ya, 4 jam dan banyak Mhm. semua masih stay juga gitu. Jadi kebayang walaupun maksudnya puasa gitu ya, apalagi ini lagi bulan Ramadan ya, lagi bulan suci juga, kan waktu yang paling baik untuk kita memanfaatkan waktunya untuk tetap produktif kayak gitu ya. Karena salah satu juga Jadi ibadah juga. Jadi Hmm, ketika mungkin secara langsung jasanya belum bisa aktif lagi, lebih ke mengedukasi teman-teman, meng-encourage yang ada untuk bisa lebih produktif. Misalnya contohnya dengan kelas apa online tadi ya, betul, betul. dengan Kak Buba Alfian. Kalau misalnya menentukan kayak gitu berdasarkan requestan teman-teman atau dari oh yaudah ini ada satu makeup artist yang lagi ngehits, itu aja yang diundang atau gimana? Supaya Biasanya ya tetap kita teman-temannya bisa tertarik. kita biasanya tentu jadi kita biasanya ngikutin dari demand-nya terlebih dahulu ya, karena kenapa kita pilih Kabuba juga karena tadi pilihannya itu termasuk yang top of mind lah. Kalau misalnya ditanya siapa Kabuba, itu Mhm. udah pasti ada dari, kalau misalnya kita minta 3 itu pasti minimal ada satu Kabuba nyelip kayak gitu. Jadi Oke. iya itu kita juga selipin kepada para provider gitu ya, siapa requestnya. Kita pun dari Makeup yang effort gitu ya untuk nge-reach para teman-teman top MUA, karena
kita juga sebenarnya sambil ngadain event ini sambil berdonasi ke Indah. Jadi itu mungkin tadi yang belum aku sebutin. Jadi salah satu yang kita lakukan juga adalah memang untuk meningkatkan awareness kepada setiap masyarakat bahwa yuk kita sama-sama gandeng komunitas gitu. Kebetulan komunitas make up-an itu adalah komunitas kecantikan. Di sana banyak banget beauty enthusiast dan terutama tadi yang aku bilang beauty planner atau beauty provider kita sebutnya lah ya. Itu banyak yang terdampak loh kayak gitu. Jadi mungkin banyak kan yang raise concern masalah ojek online dan segala macam. Kenapa kita pun nggak bisa untuk sesama komunitas kita yang sebenarnya terdampak untuk yuk kita tunjukin bahwa mereka juga butuh bantuan loh. Karena yang tadi aku bilang konsepnya adalah ini udah waktunya kita bareng-bareng untuk melewati ini kayak gitu. Makin banyak yang bisa lewatin ini bareng-bareng makin bagus menurut aku. Jadi itulah concern yang kita naikin. Jadi kita coba buka open donasi juga untuk membantu para provider kita memang sangat terdampak ya. Jadi kita mulai dari yang paling prioritas kita bisa bantu yang memang kebutuhan sehari-harinya itu terdampak gitu ya untuk makan sehari-hari seperti itu karena kita ngerasa banyak ya perempuan yang jadi tulang punggung yang mungkin salah satu keterampilannya dengan makeup artist gitu. Betul banget. Betul banget karena banyak yang memang makeup artist mungkin banyak yang disepelekan karena stigmanya kayak itu karena dari segi economic levelnya mungkin dari makeup artist ini agak jaraknya agak jauh ya. Ada yang mungkin yang berkelebihan tapi sebenarnya ada juga loh yang jadiin ini buat makan sehari-hari, maksudnya adalah memang pendapatan utama lah atau bucket utamanya lah, keranjang utamanya. Jadi pada saat ini terdampak itu sangat terdampak banget. Belum lagi yang keluarganya, yang suaminya mungkin mohon maaf gitu ya, juga terdampak dalam keadaan seperti ini, itu makin menambah berat bebannya mereka. Kayak gitu. That's why kita coba galang ini, gitu, raise concern dan juga galang dana terkait kebutuhan para provider kita juga, kayak gitu ya. Dan gitu juga bersama para komunitas lain kita kirimkan semangat. Gitu. Jadi kita gandeng para komunitas-komunitas yang memang positif gitu mau memberikan share positivity-nya, kita bantu untuk kita kirimkan video semangat dan segala macamnya juga sih. Jadi lebih ke untuk dukungan moral juga selain itu kayak gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan nih dari Naula Kamila. Halo Naula, menurut Gali apa yang bisa dilakukan saat ini untuk bisa membantu untuk memperlancar ekonomi? Karena kan ya ekonominya benar-benar tiarap ya. Itu gimana tuh Gali? Wah, berat juga nih pertanyaannya. Oke, masalah terkait kalau ini mungkin pandangan aku sendiri ya. Nggak ada yang lain sebenarnya. Ini aku karena ngikutin juga beberapa karena awalnya tuh aku nggak into politik lah atau maksudnya negara ini tuh aku lebih ke ya udah fokus ke diri sendiri kayak gitu. Politik pun aku ngikutin sekali aja. Kayak tapi karena aku prinsipnya kalau udah ada yang mulai menyenggol aku biasa langsung terjun apa nih yang perlu aku tahu terkait ini kayak gitu. Nah akhirnya aku salah satunya memang ngikutin karena tulang punggungnya justru kalau bisa dibilang sekarang adalah pemerintah gitu. Aku nungguin terus kayak itu kebijakan pemerintah, arahan pemerintah seperti apa dan juga tanggapan-tanggapan atau opini yang nggak aku telan mentah-mentah tapi lebih ke untuk insight aja. Nah salah satunya aku tangkap sih sebenarnya intinya adalah penyakit utamanya dulu yang kita harus selesaikan kayak gitu karena kalau bisa dibilang ini kan kita melihat sudut pandangnya dari mana nih, dari ekonomi atau kesehatan kayak gitu padahal memang saling berkaitan kayak gitu cuman kalau menurut aku pribadi memang yang harus didulukan adalah in terms of kesehatannya gitu ya dari sudut pandang kesehatan karena semakin cepat ini bisa selesai semakin baik kayak gitu dan permasalahannya memang nggak semudah itu kayak gitu. Nah makanya tadi aku bilang juga perlu untuk dari kita sendiri menyelesaikan ini bersama-sama, jangan juga tergantung oleh pemerintah, itu yang paling penting kayak gitu. Jadi masing-masing udah punya polanya ya, maksudnya udah punya kontribusinya masing-masing untuk bisa menyelesaikan atau melewati pandemik ini ya, betul ya Gali ya? Betul, itu yang paling menurut aku sih yang harus pertama kali diselesaikan itu. Setelah itu aku percaya sih entah kenapa ekonomi akan kembali dengan sendirinya karena ya terutama Indonesia aku bilang kita tuh udah termasuk pasar yang sangat luas banget gitu dan sangat powerful lah bisa dibilang gitu. Apapun dijual gitu tuh udah bisa menghasilkan kayak gitu ya karena orang-orang memang juga konsumtif lah bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, itu aku yakin banget itu akan get back up as soon as memang kita bisa beraktivitas normal lagi. Sebetulnya seperti itu. Jadi terus makin cepat lanjut sorry. Ya, jadi makin cepat kita bisa selesai dari masa ini gitu ya, masa PSBB atau apalah ini karantina wilayah dan segala macamnya. Masa isolasi lah mungkin disebutnya ya. Masa isolasi ini makin cepat juga kita bisa kembali meningkatkan tadi dari dari sudut pandang ekonominya kayak gitu, meningkatkan lagi kebutuhan pasar, meningkatkan lagi kekuatan pasar dan segala macamnya. Kalau mungkin boleh sedikit ini ya, kalau Gali kan pasti kita berharap bahwa pandemik ini segera berakhir gitu. Pasti kan kalau dari segi dari manajemennya, dari operasionalnya sendiri yang dihandle sama Gali,
apa strategi yang kedepannya nih supaya kan make upan juga harus bertahan, terus juga semangatnya teman-teman nggak sampai hilang gitu. Ya, yang paling pertama sih strategi kita nggak ada lain dan nggak bukan adalah selalu keep in touch. Gitu. Itu yang paling penting sih, keep in touch with kita sebutnya stakeholder ya, atau sebetulnya apa ya lebih awamnya. Dengan ya rekan-rekan lah ya, dengan para partner-partner utama kita kayak gitu, terutama kita bisa bilang sini merchant atau provider kita kayak gitu yang tadi ada 3.200. Memang nggak mudah, justru itu paling sulit bisa dibilang strateginya ya. Gimana caranya untuk dari kita sendiri menunjukkan bahwa yang tadi aku bilang responsernya, nih kita sama-sama peduli, kita sama-sama mau melalui ini bareng-bareng, yuk kita saling sharing kayak gitu, apa yang kita bisa bantu. Kalau bisa kita akan bantu, kalau enggak pun kita akan coba cari usahakan, karena prinsip aku sih dalam keadaan ini udah satu kata, konsolidasi gitu. Lu punya apa, kita punya apa, makanya kita sekarang sama partner itu sangat terbuka banget kayak gitu. Karena kita ngeliat juga partner pun terbuka. Salah satu kita bisa kemarin nge-reach Kak Bubah juga itu bentuk dari udah saling terbuka itu. Mungkin karena sebelumnya kan terlalu padat banget dengan kerjaan, kita mungkin reach out nggak bisa dan segala macamnya gitu, karena sama-sama sibuk dan segala macam. Sekarang ini waktunya justru yang paling baik untuk kita bisa reach out para partner-partner kita kayak gitu, untuk ngasih tahu bahwa yuk kita dalam satu komunitas nih kayak gitu. Kenapa kita nggak giving back? Kita sebutnya kampanye adalah giving back to community kayak gitu. Itu yang paling penting. Jadi strategi kita yang paling utama sebenarnya sebanyak mungkin gitu ya, untuk merangkul partner-partner kita untuk meningkatkan juga sebenarnya dari make upan sih harapannya cuma satu, kita bisa keluar dari ini sebagai make upan menjadi satu figure company yang memang bisa memberikan value juga pada saat masa ini, jadi diingat sama orang, diingat juga oleh para partner-partner kita dan juga para merchants dan users kita kayak gitu. Tadi terkait sama feedback dan sama kegiatan online ya. Tadi kan sempat disebutkan juga bahwa selain kita mengupdate informasi atau keterampilan kita di dunia make up, kalau ngikut acara itu ada donasinya. Itu donasinya akan dialokasikan ke atau bentuk apa? Oke, kalau misalkan donasi kita sebetulnya yaitu general, kayak gitu. Maksudnya lebih ke kita arahkan kepada pekerja harian, sebetulnya yang paling kita lihat terdampak kayak itu. Karena apa sih kita yang berlebih juga sekarang, apa sih yang kita incar, udah belanja juga buat apa gitu. Belanja tuh buat kayak beli sesuatu tuh udah nggak ada value-nya lagi sekarang, karena kita nggak bisa keluar dan nggak ada aktivitas, bahkan mobil motor gitu kan juga nggak dipakai sekarang kan ya. Nah, akhirnya kita ngeliat bahwa yang berkelebihan punya juga harusnya tanggung jawab gitu ya, untuk kita bareng-bareng makin banyak, tadi aku bilang makin banyak yang kita bisa rangkul makin bagus gitu. Jadi kita ngeliat yang banyak berkekurangan justru dari pekerja harian kayak itu. Sebenarnya siapapun, cuman memang karena kita komunitasnya itu di kecantikan kayak gitu ya, terutama banyak penyedia jasa tadi, kita arahkan terlebih dahulu kepada memang pekerja harian di penyedia jasa kayak gitu. Walaupun nanti tetap terbuka sebetulnya untuk kalau misalnya kita ketemu juga kesempatannya untuk mungkin ada yang bisa lebih prioritas dibantu, hopefully kita bisa kayak gitu. Tapi ya tadi fokusnya lebih ke penyedia jasa, kesehatan, kebugaran kayak gitu. Karena banyak banget sih, banyak banget drama. Karena aku bilang tadi bukan cuma freelancer doang, tapi para pekerja-pekerja di salon dan segala macam juga sangat terdampak. Kena dampaknya. Ya, nah, buat pastinya jasa kan nggak cuma dari kecantikan, nggak cuma transportasi dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk sesama pengusaha nih gitu ya, misalnya Gali, kalau bisa ngasih tips atau trik gimana sih untuk bisa survive ngadapin kondisi ini supaya nggak langsung nyerah gitu aja, bisa di-sharing mungkin dari teman-teman di make upan juga, apa sih yang akan dilakukan atau bisa dilakukan untuk bisa ngasih spirit lah ya ke teman-teman yang lagi mulai usaha juga. Oke. Ini mungkin yang ini aku summarize sedikit, berarti terkait saran aku kepada para pengusaha lain ya. Komunitas pengusaha mungkin karena di sini juga kita bareng sama Pemimpin.id yang merangkul banyak pengusaha juga di luar sana. Yang aku harus mungkin sampaikan di awal, memang ini waktu yang berat untuk kita semua. Dan step pertama yang waktu itu aku ambil sih sama tim cuma satu sih, mudah, yaitu adalah bahasa Jawanya mungkin apa ya? Aku bukan orang Jawa tapi aku pakai bahasa ini sih. Bahasa Jawanya itu legowo kayak gitu. Maksudnya adalah terima dulu kayak gitu. Jangan living in a dream kayak ngerasa ini tuh nggak terjadi, denial dan segala macamnya. Itu yang paling pertama. Terima. Karena apa? Balik lagi tadi aku bilang, akal logika yang jernih lah yang sebenarnya bisa ngebantu kita gitu untuk berpikir bahwa ternyata masih ada loh kesempatan di luar sana. Kayaknya kalau misalkan aku lihat juga, aku lebih banyak sebenarnya lebih ke yang ngikutin positivity-nya, kayak di luar sana tuh apa sih yang dilakuin sama orang-orang kayak dan segala macam. Ternyata banyak banget. Ada yang awalnya dari jualan pizza, dari bisa jadi jualan salah satu tools APD kayak gitu, itu adalah shield fast shield untuk di muka kayak gitu ya. Itu salah satunya. Nah,
maksud aku adalah itu sangat jauh banget sebenarnya dari kategorinya dia atau dari industrinya dia sebetulnya. Tapi karena tadi mungkin di awalnya dia udah menerima terlebih dahulu, oh ini memang terjadi, sekarang apa, kayak gitu. Sesimpel itu dulu aja kalau menurut aku. Karena yang belakangnya itu teknis sih. Dan aku yakin para teman pengusaha juga pasti mengerti masalah cost efficiency seperti itu ya, dan operasional juga yang mungkin karena sekarang keadaan seperti ini, baiknya itu kita mentaati juga peraturan kayak itu, makin kita bisa bantu tim kita untuk stay di rumah gitu ya. Kalau misalnya memang tidak harus banget, itu juga bagus dan segala macam. Itu teknis menurut aku semuanya pasti bisa. Tapi yang paling penting justru menurut aku adalah di awal admit dulu atau meyakinkan diri bahwa ini terjadi, next step-nya apa, dan bisa rundingkan bareng tim kayak gitu, karena itu justru pentingnya. Dan rangkul timnya mau seberapa besar gitu ya, semaksimal mungkin bisa rangkul gitu ya, rangkul timnya sebanyak mungkin dan ngobrol mereka hati ke hati kayak gitu. Itu yang paling penting, karena ngobrol dari hati ke hati ya penting. Betul, karena ini udah masa regulasi, lupakanlah kayak itu menurut aku sih itu. Yeah. Masa regulasi dan segala macam lupakan. Ini kita semua terdampak kok, nggak ada yang bisa saling disalahkan. Itu yang paling penting. Jadi kenapa kita harus mementingkan masalah regulasi dan segala macam lagi? Cobalah ngomong dari hati ke hati, rangkul tim bareng-bareng, coba cari solusinya bareng-bareng, cari penyelesaiannya bareng-bareng. Karena yang maksudnya aku lihat juga di luar sana kan banyak yang memang ibaratnya nggak peduli lah dengan para timnya dan segala macam. Aku juga ikut ya udah prihatin, tapi putus maksud aku PHK langsung gitu ya. Iya, maksud aku berusaha untuk bisa deliver solusi sebaik mungkin kepada mereka. Walaupun memang itu harus, aku juga nggak nyalahin kalau misalnya memang harus seperti itu ya. Cuman maksudnya lebih ke cari solusi atau ibaratnya jalan keluar terbaik. Itu yang paling penting. Kayak jalan keluar terbaik untuk kita semua. Yep. Ada yang minta tips nih ya, mungkin dari Melisa. Halo Melisa, selamat sore. Melisa tadi mau nanya, gimana nih buat masukan atau tips ketika kita harus kehilangan pekerjaan di kondisi seperti ini? Gitu. Oke, mungkin yang aku bisa sampaikan juga prihatin lah kalau misalkan untuk melihat teman-teman sana yang harus kehilangan pekerjaannya seperti itu. Tapi yang pertama tadi sama kok, aku pesannya tetap sama kayak itu, lihat lagi kondisi kita masing-masing, seberapa parah gitu kita terdampak, itu yang paling harus kita ketahui. Kalau misalkan dengan kehilangan pekerjaan ini kehidupan sehari-hari kita jadi terhambat seperti itu yang mungkin baru harus coba cari bantuan loh. Itu yang paling pertama, karena jangan juga sungkan kayak gitu, karena pemerintah pun terbuka untuk itu, harusnya kayak gitu ya, pemerintah pun merangkul. Dan kalau misalkan mungkin kasusnya masih bisa untuk kehidupan sehari-hari, masih punya dana tabungan, it's okay. Menurut aku, memang ini waktunya untuk kita susah bareng-bareng, tapi aku yakin banget untuk siapapun yang bisa melalui ini secara kuat gitu ya, secara berbesar hati, dan bisa melalui masa-masa sulit ini dengan nantinya kayak gitu ya, dengan akal pikiran yang memang sudah mentalnya itu udah mental yang berbeda. Udah terbangun gitu. Ya. Betul, karena prinsip aku, salah satu filosofi yang aku pakai adalah sebuah berlian itu nggak akan pernah jadi indah kalau misalkan nggak pernah ditempa kayak gitu. Nah ini mungkin waktunya untuk kita ditempa semua. Jadi jangan stuck sama kata-kata aku diputus nih pekerjaannya kayak gitu. Aku bersedih segala macam. Oke, itu sedih, aku setuju kayak itu. Aku juga pun ikut prihatin, pun kalau misalnya aku diposisikan, aku pasti akan sedih juga. Tapi jangan terlalu lama, itu yang paling penting. Karena we need to move on. Karena hari-hari terus berjalan kayak gitu, kalian pun harus, mungkin ada juga yang punya tanggung jawab, mereka juga, kalian juga punya tanggung jawab terhadap orang lain seperti itu ya, punya tanggungan segala macam, mereka pun berharap pada kalian. Jadi jangan terlalu lama larut, yuk kita pikirkan secara matang-matang, karena semua orang sekarang tangannya akan sangat terbuka, harusnya ya gitu. Aku doakan semoga untuk semua orang, aku selalu berdoa setiap harinya, semoga orang yang berlebih selalu diberikan hati yang besar untuk mau gitu, membuka selalu hati, pikiran, dan tangannya juga untuk mengeluarkan bantuan kepada yang membutuhkan kayak gitu. Dan mungkin di waktu-waktu yang kita lagi WFH atau juga mungkin ada kisah sedih ya, pemutusan hubungan kerja, kita jadi kesempatan buat belajar, karena banyak banget kelas online dari Makeupan sendiri kan sering juga ya ngadain kelas-kelas online, bisa nambah skill. Terus dari pemimpin ID juga di Rumah Wijaya itu kita rutin ngadain kegiatan-kegiatan yang harapannya di masa sulit ini kita nggak cuma mengeluh, tapi kita bisa memperkaya diri kita, mungkin nggak dari harta, tapi dari keilmuan, sehingga ketika pandemik ini selesai, kita bisa punya skill, bisa punya maju, dan siapa tahu jadi peluang ke depannya, gitu kali ya? Betul, setuju banget. Oke, Gali, ini ada satu pertanyaan lagi, karena mungkin kita akan menjelang buka puasa ya. Oh iya, betul. Sebentar lagi ya. Kan Gali ini bersama teman-teman udah menjalani 2 tahun ya di Makeupan ini. Alhamdulillah. Kemarin baru ulang tahun.
Yeah, happy birthday. Semoga panjang umur ya. Dan Amin, pastinya amin ya robbal alamin, amin ya di Allah. usia yang masih sangat muda ini udah dapat hantaman, dapat cobaan yang cukup besar. Nah, apa sih menurut Gali dari sosok kepemimpin di Makeupan sendiri untuk bisa jadi kunci gitu ya, jadi kunci untuk bisa memimpin Makeupan ini ke depannya lebih baik? Oke, kalau dari kita sebenarnya ya ini mungkin termasuk yang terbesar, tapi again kalau dari aku nggak pernah selalu membesar-besarkan suatu, maksudnya aku selalu ambil kata kuncinya yaitu ini masalah kayak gitu, dan kita keep up dengan masalah tiap hari kok kayak gitu. Kita nggak pernah, maksudnya ini bukan suatu hal yang lain gitu, mungkin bahasanya yang lebih yang lebih besar daripada ini ya, tetap aja kita sebutnya itu adalah masalah kayak gitu. Jadi kita coba menyikapi ini dengan cara berpikir kayak gitu, udah nggak ada yang lain kayak gitu. Jadi kita ngerasa bahwa ya udah jangan mau termakan, itu yang paling penting. Kita coba stay calm, karena yang paling harus tuh justru stay calm, walaupun sulit. Aku aja jujur maksudnya untuk stay calm kayak sehari-hari aja itu juga resah itu ada, resah dan segala macam itu ada, tapi aku tetap selalu ngingetin diri aku bahwa oke, kalau misalnya kita aja nggak tenang, apalagi tim kita, apalagi company kita kayak gitu. Jadi itu yang mungkin paling pertama dari seorang pemimpin yang harus dilakukan adalah justru kitalah yang harus terlebih dahulu untuk menjadi seorang dengan akal pikiran yang jernih kayak gitu, agar bisa mengalir semua ide, semua solusi, semua penyelesaian masalah itu ada kok di sini di otak kita. Nggak perlu dicari jauh-jauh, nggak perlu di Google aja, itu kan mungkin itu salah satu ya, cari di Google gitu kan, mungkin itu segampang itulah kayak gitu. Nah, semua itu sebenarnya ada di kita, nggak pernah ada di luar, itu ada di akal pikiran kita. Jadi bikin dulu ini yang kesumbat karena hal-hal negatif, yang kesumbat karena dibesar-besarkan atau provokasi orang, coba ini dibersihkan dulu, bikin airnya mengalir, pasti nanti idenya keluar dari sini. Biasanya kadang sambil di kamar mandi aja tuh kepikiran kok, apalagi yang sambil yang mungkin sambil ibadah ya, mungkin yang ibadah masing-masing dengan agama masing-masing, itu biasanya juga salah satu waktu-waktu paling mujarab lah untuk kita bisa keluarin ide-ide yang oh ternyata bisa loh kayak gini, oh kenapa nggak bisa, dan berani coba kayak gini. Ini waktunya untuk berani coba. Mungkin aku sekaligus kutip juga ya salah satu pesan dari tim aku, ini sebenarnya cobaan yang sangat baik untuk menentukan kita bahwa kalau kita tidak bisa keluar dari pandemi ini, masa krisis ini, yaitu dengan suatu hal, dengan problem solving, dengan mental yang lebih kuat tadi, bahwa kita ternyata bukan lack of time, bukan kekurangan waktu, tapi kita kekurangan disiplin, kayak gitu. Oke, Jadi justru bukan waktu yang kekurangan bagus waktu, tapi kekurangan disiplin. Oke, Yes. Baik. Ini banyak banget ya insight yang kita bisa dapat dari sini, bahwa ketika menghadapi sebuah krisis, yang pertama harus dilakukan adalah menerimanya dulu ya, bahwa ya udah ini kejadian, dan nggak cuma satu orang atau diri kita sendiri, tapi semuanya kena dampak. Setelah kita bisa nerima dengan legowo gitu ya bahasa Jawanya, kita bisa kembali lagi menata dan berpikir positif bahwa ke depannya itu kita pasti akan nemuin jalan untuk bisa survive. Apalagi dengan niatan yang bisa membawa impact untuk banyak orang, seperti yang Makeupan lakukan dan juga pemimpin ID lakukan. Makasih banyak Gali untuk insight-nya. Buat teman-teman yang udah bergabung juga, terima kasih. Kalau teman-teman punya saran, punya siapa aja sih narasumber yang inspiratif seperti Gali yang harus diundang lainnya, bisa langsung komentar. Terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi ya Makeupan dan juga Gali, semangat terus. Nggak apa-apa. Dan selamat berbuka puasa nih buat teman-teman yang melaksanakan puasa untuk hari ini. Terima kasih banyak. Sorry kalau misalnya tadi sempat terganggu ada koneksi dan lain-lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Gali.